Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya Muhammad Rudianto, rekan saya Suparno Putra, Irfanda Febi Saputra, sama Maulana Oktavia Tamsa. Sini kami akan menjelaskan proposal kami dengan judul Sistem Pakar Penyakit dengan Metode Forward Chaining. Next. Ya, di sini tampilan login. Jadi setiap pasien tuh harus memiliki akun dulu sebelum bisa masuk. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya menu tampilan utama untuk aplikasi sistem pakar metode Perwatch ini. Di sini ada tampilan main menu atau halaman utama yang fiturnya itu ada user, gejala, penyakit, batas aturan, dan konsultasi. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke form gejala terlebih dahulu. Untuk form gejala, ini kita masukkan basis aturan gejala-gejala penyakitnya. Contoh nih, saya ambil mungkin mata kering. Jadi gejala mata kering harus diinputkan terlebih dahulu di sini. Ketika dia memasukkan datanya, mohon maaf, ini data user salah. Oke, itu maksudnya ketika kita mau input nih, kita harus daftar user dulu. Tadi kan ada di halaman login nih. Di halaman login itu dia harus didaftarkan dulu username sama passwordnya sama role-nya. Jadi username-nya contoh nih dokter, maka role-nya itu ada dokter. Di sini saya buat ada 3 role, yaitu ada dokter, ada admin, dan pasien. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk ke from penyakit, data penyakit. Nah, di sini kita harus mengisikan terlebih dahulu untuk data penyakitnya. Di sini saya ada memasukkan beberapa penyakit. Yang pertama itu katarak, karena penyakitnya, terus keterangannya, katarak adalah satu penyakit, bla bla bla, dan sekian. Terus solusinya untuk solusi penyakit katarak terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu konjungtivitas. Mungkin ini bisa kita lihat saja. Ini intinya harus kita isikan dulu nih nama penyakit, keterangan, dan solusi untuk menjalankan sistem pakar tadi. Oke, lanjut. Di sini ada basis aturannya. Jadi basis aturannya itu kita isikan tadi nama penyakit dan keterangannya. Oke, lanjut. Nah, di sini pengisian dari halaman basis aturan. Jadi contoh nih tadi kita mengisikan katarak dengan keterangan katarak adalah suatu penyakit yang keruh dan berwarna lensa mata menjadi keruh dan berwarna dengan gejala-gejala penyakit yang sesuai dengan penyakit katarak. Yang pertama ini mungkin saya isi asal aja untuk menjalankan aplikasinya. Contoh nih perubahan penglihatan, sakit kepala, sulit melihat di malam hari, terjadi peningkatan tekanan pada mata. Oke, next. Nah, di sini ada konsultasi penyakit. Jadi ketika kita mengisikan gejala ini tadi atau basis aturannya ini tadi, ketika dia mengisi 4 kategori penyakit ini tadi, 4 kategori gejala, mohon maaf, gejala ini otomatis dia akan 100% itu menggenap katarak karena dari kategori yang dia pilih itu dari 4 basis aturan yang ada ini. Jadi otomatis dia akan terdeteksi penyakitnya itu katarak dengan basis aturannya tadi. Oke, di sini mungkin disimulasikan konsultasi, mungkin nama pasiennya Putra, alamatnya bla 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 dengan nomor telepon sekian. Di sini kita isikan nih from nama gejala, fromnya nama gejala yang diderita oleh pasien tadi. Contoh nanti saya isikan keluar cairan bening atau kurang darah, mata berpasir. Mungkin nanti kita simulasikan di aplikasinya langsung. Dan next. Untuk diagramnya mungkin dari rekan saya itu Irfan Dape Saputra. Silakan Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram level 0, di mana diagram level 0 ini memberikan gambaran umum tentang sistem entitas eksternal atau pengguna. Prioritas utamanya itu sistem pakar penyakit, aliran datanya, penggunaan, memberikan gejala ke sistem, sistem dan
sistem memberikan hasil diagnosis dan saran pengobatan ke pengguna. Selanjutnya, next. Diagram level 1, pada level ini kita merinci proses utama dalam beberapa subproses. Ada beberapa proses 1.0 yaitu input gejala. Pengguna memasukkan gejala yang dirasakan ke sistem. Untuk proses 2.0 yaitu analisis gejala atau forward chaining. Sistem menganalisis gejala menggunakan metode forward chaining berdasarkan data dari basis pengetahuan. Proses 3.0 yaitu hasil diagnosis. Sistem menghasilkan diagnosis penyakit berdasarkan analisis gejala. Proses 4.0 yaitu rekomendasi dan saran pengobatan. Sistem memberikan rekomendasi pengobatan atau tindakan yang perlu dilakukan. Next. Pada diagram level 2, pada level ini kita bisa merinci lebih dalam lagi terutama pada proses analisis gejala dengan forward chaining. Proses 2.1 yaitu pencocokan gejala. Sistem mencocokkan gejala yang dimasukkan dengan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Proses 2.2 yaitu penelusuran rantai aturan. Sistem mengikuti aturan secara berantai untuk menentukan diagnosis yang paling sesuai. Proses 2.3 yaitu menyimpulkan diagnosis. Sistem menyimpulkan diagnosis akhir berdasarkan hasil penelusuran. Itu aja penjelasan diagram dari saya. Ya, mungkin saya akan melanjutkan dari presentasi Irfanda, yaitu kita menjalankan aplikasinya. Saya ubah artikelnya sebentar. Untuk tampilan aplikasinya sendiri, mungkin seperti ini. Coba saya login terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan aplikasinya, untuk halaman home-nya seperti yang dipresentasikan tadi seperti ini. Di sini ada gejala, ada penyakit, basis aturan, dan konsultasi. Jadi untuk dari aplikasinya menjalankan aplikasinya itu, yaitu kita harus input terlebih dahulu gejala atau penyakit. Mungkin saya penyakit terlebih dahulu. Nah, di sini kita input nama penyakitnya, contoh kurang darah. Ini mungkin sebagai contoh aja keterangannya. Kurang darah adalah penyakit yang umum diderita oleh se oleh halayak umum. Terus mungkin solusinya minum obat pengurang darah atau istirahat yang cukup. Nah, ini saya simulasikan aja mungkin untuk terangan atau solusi yang benarnya saya kurang tahu, tapi mungkin kita simulasikan programnya. Oke, simpan. Nah, di sini akan masuk di kurang darah. Kurang darah adalah penyakit umum yang diderita oleh halayak umum. Solusinya minum obat pengurang darah atau istirahat yang cukup. Oke, setelah kita mengisikan penyakit, kita masukkan gejalanya. Untuk gejalanya, kita inputkan terlebih dahulu, masukkan nama gejala. Tadi nama gejalanya kurang darah. Kurang darah, simpan. Nah, di sini kurang darah, sudah ada. Maksudnya, mohon maaf, saya tadi kesalahan. Maksudnya gejala dari kurang darah, ya mungkin di sini pusing, gejalanya itu pusing, ditambah lagi mual, terus kita tambah mungkin dua aja dulu. Untuk bahas aturannya tadi sudah kita masukkan di gejala, kan dari penyakit dan gejala. Terus kita ke basis aturan. Nah, untuk basis aturannya ini kan ada katara, konjungtivitas, dan mata kering.
Jadi di basis aturan ini kita tambahkan terlebih dahulu nama penyakitnya apa tadi? Nama penyakitnya kurang darah. Nah, di sini kita inputkan basis aturannya. Untuk basis aturannya itu, tadi kan kurang darah itu gejalanya mual. Terus ini ada kondomor input, pusing. Kita isi mungkin ada 3 pandangan kabur. Oke. Terus kita simpan untuk basis aturannya. Nah, di sini sudah ada kurang darah dalam keterangannya. Mungkin untuk detailnya ini, detail halaman basis aturannya. Jadi ketika si pasien menginputkan dengan sesuai 3 ini tadi dengan ketentuan kurang darah, maka dia akan otomatis 100% penyakitnya yang diderita adalah kurang darah. Oke, lanjut kita mungkin lanjut ke konsultasi. Nah, di sini kita oh iya nih, saya pakai akun user dulu. Jadi kan akun admin untuk menginput basis aturan dan gejala dan penyakit. Oke, kita mungkin ke user. Ini saya akun user. Mohon maaf, saya input aja. Ini. Oke, kita tambah usernya dulu untuk pasien. Contoh nih, saya tambah usernya, mungkin username-nya user, maksudnya user 123, konfirmasi, enggak, di sini role-nya pasien. Oke, di sini ketika setiap role itu beda-beda untuk menunya yang ditampilkan. Contoh di sini untuk si dokter nih, si dokter kan ada tadi sama Putra, dia ada bisa input data user, base aturan dan konsultasi saja. Terus kita lanjut ke user dulu, kita login, user. Nah, di sini untuk user sendiri dia cuman bisa mengakses halaman konsultasi. Nah, di sini saya contoh nama pasien mungkin Putra, alamatnya kita isi sembarang aja, ini, nomor telepon. Nah, di sini kita isi penyakit yang diderita oleh mungkin contoh saya ini Putra.